Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang datang beribadah pada saat ini. Secara khusus yang baru pertama kali datang beribadah, jika rindu untuk mendapat pelayanan lebih lanjut dari Jemaat Beringkanaya, dapat menyampaikan ke kantor gereja setiap hari kerja atau kepada majelis gereja terdekat. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang STH. Salam jumpa dalam kasih mesra Yesus Kristus. Tinggal sesaat lagi kita akan sampai pada puncak perayaan masa raya Natal tahun ini. Di tengah banyaknya gejolak di negeri Indonesia, kita tetap percaya kasih dan cinta Tuhan tidak akan dapat memisahkan kita semua. Tema minggu ini adalah kehendaknya, bukan kehendakmu, menjadikan kita semakin teguh mengandalkan pertolongan Tuhan dalam hari-hari hidup kita di masa mendatang. Mari bersatu dalam sukacita minggu Advent saat ini, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri, menyanyi Kidung Jemaat 383 ayat 1 dan ayat 2. Sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus berubah selama
Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam kasih Kristus. Dan bagimu juga. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Tulisan yang agak keluar saya yang bacakan, tulisan yang agak ke dalam sidang jemaat yang membaca. Mazmur 89 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Mazmur 89 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 20 sampai 26. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Ayat 20, pernah engkau berbicara dalam penglihatan Kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah ku taruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya daripadanya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut. Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi, dan karena itu saya mengundang kita untuk berdiri. Dengarkanlah perintah mengasihi dari pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan, dalam menyambut hari Natal di Minggu Advent yang keempat saat ini, marilah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sering lalai dalam mengemban perintah-Mu. Padahal tidak lama lagi kami akan menyambut dan menikmati hari kelahiran-Mu. Sungguh kami sering mengecewakan Tuhan dan sesama kami. Kami sering melawan kehendak Tuhan dan mendahulukan keinginan kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Mazmur pasal 116 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meleputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan pada hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai ayat 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Menyanyi Yesus Dikau Kurindukan. KJ 84 ayat 1 dan ayat 2.
Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, di tengah-tengah persekutuan yang kita alami bersama pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan dari 3 bahagian pembacaan Alkitab. Pembacaan yang pertama dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Pembacaan yang kedua dari Roma pasal 16. Roma pasal 16 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Roma pasal 16 ayat 25 sampai ayat 27. Dan pembacaan Injil pada pagi ini dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam sukacita kami menikmati kasih Tuhan yang indah dalam seluruh perjalanan hidup ini, Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, seraya kami bersyukur, sungguh Tuhan baik dalam kehidupan ini. Terlebih bahwa di pagi hari ini, di hari yang Engkau telah kuduskan bagi kami semua, kami dengan penuh sukacita boleh diperjumpakan oleh Tuhan melalui persekutuan yang kami alami bersama pada pagi ini. Kami menyatukan hati dan suara kami, Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Dan terlebih bahwa saat ini firman-Mu akan kami baca dan renungkan, ya Tuhan. Mari terangi hati dan pikiran setiap kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan di dalam memahami firman-Mu ini, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus Tuhan yang akan terus menyertai dan memampukan, memperlengkapi hamba-Mu ini, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari 2 Samuel 7 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel,
pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terdapat dalam Roma 16 ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berita Injil pada pagi ini dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Kure sumanga puang. Kure
kehendaknya bukan kehendakmu, tangia pak porayanmu, sangadinna pak porayanna. Itu tema perenungan kita dalam Minggu Advent yang keempat saat ini, ketika kita tinggal menghitung hari, ya 5 hari lah ke depan sampai tanggal 25 kita masuk pada puncak perayaan Natal, merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Immanuel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, biasa kalau kita berdoa ya di rumah kita, entah itu kita pribadi-pribadi atau bersama-sama dalam keluarga atau juga dalam persekutuan seperti ini, ada sebuah kalimat dalam doa kita, ya sebelum kita tutup dengan kata amin, ada satu kalimat yang sering kita katakan. Bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah. Khusus itu lah Bapak Ibu. Ya, selalu kita mengungkapkan itu dalam setiap doa kita. Kalimat ini kita ucapkan Bapak Ibu saudara-saudara, tentunya berisi makna yang mendalam. Bahwa dalam setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, ada kerinduan-kerinduan kita, ada harapan-harapan kita, ada cita-cita kita, ada berbagai rencana-rencana yang kita susun dan kiranya Tuhan berkenan bisa terjadi. Tetapi di balik kesemuanya itu, kita sadari bahwa bukan kehendak kita yang akan terjadi. Pak Kodin Bang saya tuh tahu biasa, maka ada kumatangnya Pak Poreyang kuladah dipuang Pak Poreyan Mia. Cuman ya kita mau nasusi tulan tanggana, ketika itu sudah tidak sesuai dengan yang ada dalam pikirannya, dia lalu marah. Sengke moto. Dia marah kepada Tuhan dan terkadang tidak bisa menerima keadaan yang terjadi saat itu. Dia katakan, nah bukan seperti ini yang saya mau sebenarnya. Tapi kenapa ini yang terjadi Tuhan? Nah Bapak Ibu, saat ini kita diajak untuk melihat perjalanan kehidupan seorang raja yang luar biasa, Daud. Saya katakan raja yang luar biasa karena dia dipilih oleh Allah menjadi seorang raja tidak berdasarkan pada pandangan matanya manusia. Tuhan melihat sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya Daud, apa yang ada di depan sana. Makanya ketika di jejer itu semua saudara-saudaranya Daud, orang hanya melihat, oh ini yang besar badannya, dia yang dimaksud oleh Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan berbisik, tangnya ya toh. Sampai pada akhirnya dibilang, tidak ada Mika yang lain anakmu. Dia bilang, ada satu, tapi dia sementara kasih makan kambing domba di padang rumput di sana. Dia masih sangat muda, badannya kemerah-merahan, tidak ada pengalaman berperang sama sekali. Tetapi itulah kehendak Tuhan yang terjadi bagi Daud. Dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahannya, dalam segala kekurangannya, Allah memilih dan mengutus dia menjadi raja bagi Israel. Hal yang luar biasa. Bisa saja Daud mengatakan tidak ada apa-apa di sini. Tidak mungkin saya menjadi panglima. Tidak mungkin saya memimpin perang. Tidak mungkin saya menghadapi Goliat yang badannya besar sedangkan saya kecil. Tetapi kan ada satu keyakinannya Daud. Saya datang atas nama Tuhan. Dia punya sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang memilih dia. Kehendak Tuhan yang akan terjadi. Dan dalam perjalanan selanjutnya Bapak Ibu, dikatakan dalam 2 Samuel pasal 7. Di situ kita bisa melihat bahwa ternyata Daud ini sekalipun dia merasakan sukacita keberhasilan yang luar biasa, dia tidak lupa diri. Sekali lagi dia sosok yang selalu mengingat Tuhan dalam hidupnya. Ya, sekalipun mungkin dalam sejarah perjalanannya Daud ada saat di mana dia terjatuh, ya kita tahu kisah itu. Dalam keberhasilan yang diraih oleh Daud, ketika dia sudah merasakan nyamannya tinggal dalam sebuah rumah yang mewah, mengkilalai ya. Dia mengingat, saya ini enak-enak tinggal dalam rumahku mewah sekali sejahtera aman Tetapi ternyata tabut Allah belum ada tempatnya yang bagus. Tabut Allah ini menjadi lambang kehadiran Tuhan bagi Israel Bapak Ibu. Jadi dia merasa
tempat tabut Allah ini bukan pada tempatnya. Tidak sebanding dengan yang saya rasakan sebagai raja yang telah dipilih dan telah diberkati oleh Allah untuk menikmati segala yang indah. Tidak sebanding. Dia punya rencana yang baik. Dia mau membuatkan sebuah rumah bagi tabut Allah itu. Rumah yang bagus tentunya, yang lebih bagus dari tempatnya dia tinggal, kerinduan hatinya. Khususnya mau kita atau biasa berangan-angan mendirikan sebuah bangunan gedung gereja yang di dalamnya kita beribadah. Segala fasilitas diupayakan tidak sama dengan di rumah, diupayakan yang terbaik. Karena di situ kita bertemu dengan Tuhan. Itu kerinduan hatinya Daud. Bisa saja dia langsung lakukan tanpa harus pergi komunikasi dengan yang lainnya karena dia raja saat itu. Dia bisa melakukan apapun juga, tetapi dia sekali lagi sadar diri. Sekalipun dia seorang raja, tetapi dia tetap menghargai apa yang Tuhan mau. Karena itu dia datang kepada Nabi Nathan saat itu. Dia datang. Saya mau mendirikan sebuah rumah tempat tabut Allah. Bagaimana menurutmu, Nabi? Ya, Nabi Nathan katakan, kok bagus itu, lakukan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, sesuai dengan kesaksian Alkitab yang kita baca dalam 2 Samuel tadi, dikatakan bahwa pada saat itu, pada malam itu juga, datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Bapak Ibu saudara-saudara, dari kalimat ini mau menegaskan kepada Nathan supaya disampaikan kepada Raja Daud, ndak usah kau dirikan rumah bagiku, bukan kau yang akan mendirikan rumah bagiku, masakan engkau yang akan mendirikan rumah bagiku. Rencananya Daud, sekalipun menurut pandangan kita manusia adalah rencana yang baik, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Masakan engkau yang mau mendirikan rumah bagiku, bukan engkau Daud. Akan ada waktunya, akan datang waktunya siapa yang akan mendirikan rumah bagi tabut Allah ini, bukan kau Daud. Apakah Daud marah Bapak Ibu? Tidak. Tak enak susi kita. Ya kem arapat ki, natangnya tulang penan tatula dadi, seekek miki. Daud enggak. Dia tetap dengan lapang dada menerima segala kehendak Tuhan yang telah disampaikan oleh Nathan. Sekalipun aku akan hamil lu rencanaku Tuhan, kenapa kau tidak penuhi, kenapa kau tidak sesuai dengan kehendakmu? Dia tetap berada dalam sebuah keadaan yang penuh dengan kerendahan hati. Dia mendengarkan suara Tuhan. Okelah, akan ada waktunya. Sama dengan Maria dalam Injil Lukas Bapak Ibu. Ya kenal adik kita tuh Maria, pada saat itu mungkin kita akan sangat susah menerima kenyataan itu. Bayangkan hamil di luar, bukan hamil di luar kandungan ya, hamil di luar pernikahan, ikatan pernikahan. Dia belum menikah dengan seorang laki-laki, sekalipun dikatakan dia sudah bertunangan. Dia harus hamil. Dan keadaan saat itu, hukum saat itu, ya luar biasa. Kalau kedapatan seseorang berzina, luar biasa hukumannya. Dilempari batu. Siapa yang mau digiring ke tengah-tengah lapangan yang besar banyak orang dan orang melempari kita dengan batu? Tidak ada yang mau. Tetapi hal ini harus terjadi dalam kehidupannya Maria. Maria sempat bertukar pikiran atau curhat sama malaikat. Bagaimana hal itu akan terjadi sedangkan saya ini belum menikah kodong. Kemanusiaannya muncul. Agak susah menerima keadaan itu Bapak Ibu. Tetapi ketika Tuhan berkata melalui Maria, melalui perantaraan seorang malaikat, Roh Kudus ini, kerjanya Roh Kudus, ini kehendak Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya, apa yang dikatakan oleh Maria Bapak Ibu setelah mendengarkan penjelasan itu, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurutku, menurut perkataanmu itu. Ada sebuah keadaan di mana Maria sebagai seorang manusia berat untuk menerima kenyataan ini. Kenapa bisa Tuhan, saya belum menikah. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan itu, mendengarkan bahwa ini adalah kehendak Tuhan, dia katakan, sesungguhnya ini aku hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu.
Tak ada di aku mau pasrah sempurna. Tidak, tetapi ada sebuah keyakinan iman dalam kehidupannya Maria bahwa ya, saya ini hamba Tuhan. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Kehendak Tuhan yang akan terjadi atas hidupku. Ketika kita mempersiapkan perayaan puncak Natal tahun ini kan minggu Advent keempat, kita berada dalam satu tema perenungan. Kehendaknya bukan kehendakmu. Mau mengajarkan dalam perjalanan kehidupan kita bahwa koyo terkadang dalam kehidupan kita ada begitu banyak kehendak-kehendak kita, ada begitu banyak angan-angan kita, ada begitu banyak kerinduan kita. Tetapi dalam kesemuanya kita diajak untuk mengingat kita ini manusia, kita ini ciptaan, kita ini hamba Tuhan. Kita tidak punya kekuatan apapun juga untuk menggapai segala harapan dan kerinduan kita ini. Hanya Tuhan yang berkuasa, biarlah kehendaknya yang terjadi. Masa pandemi luar biasa, pirang bulan mote Bapak Ibu? 9 bulan kurang lebih. Untuk Indonesia ya, kurang lebih 9 bulan. Ya, waktu bulan 11 kemarin kita mulai ibadah tatap muka, ada sebuah harapan baru. Mulai melandai-landai. Menurun mulai menurun ini kasus. Wah, puji Tuhan. Ada malah dikatakan 0 kasus dalam 1 hari. Luar biasa, bersuka cita Miki. Mudah-mudahan Natal dah kote bisa Miki mak ibadah. Perayaan Natal sisi tahun-tahun sebelumnya. Masuk masa Advent. Meningkat lagi. Tinggi. Banyak orang yang ketakutan sekarang. Kehendak kita bukanlah kehendak Tuhan. Rancangan kita bukanlah seperti rancangannya Tuhan. Di balik segala yang terjadi Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana untuk apa? Bukan hanya untuk diri kita tetapi bagi dunia ini. Mengajarkan banyak hal. Kalau dalam perayaan Natal kemarin yang disampaikan firman Tuhan oleh Pak Pendeta Lukas Dayung ya, sungguh membuka pemikiran kita, membangun kehidupan beriman kita. Ada maksud di balik segala yang terjadi ini. Mungkin gambaran kita tentang maksud itu tidak sesuai, mungkin belum sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi kita mau diajak. Koyo ketika Yesus lahir di kandang domba, siapa yang ada di situ Bapak Ibu? Mamaannya ji, papaannya ji, domba-domba, bayangkan itu, domba-domba ji yang ada di situ. Yang datang menyembah dia siapa? Gembala-gembala Cikodong, yang di padang rumput terus, yang selalu dilihat sebelah mata oleh orang-orang pada saat itu. Yang ada pada saat itu pujiannya apa? Apakah ada paduan suara? Banyak, hanya satu. Pujian para malaikat. Hanya satu ji. Tidak ada yang lain. Tidak ada pertandingan baju seragam. Melongolu tuh baju seragam nasiah. Tidak ada. Dan tahun ini kita diajak untuk mengenang peristiwa beribu-ribu tahun itu. Ada dalam kesederhanaan. Yang dibutuhkan ialah ya telan penanta. Maukah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita? Maukah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita Bapak Ibu? Karena terkadang memang kita harus sadari dalam kelemahan kita manusia. Biasa kayaknya kita memaksakan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita. Kau hari itu tongannya perangi siamu. Tidak mau mendengarkan suara yang lain, tidak digumuli dulu baik-baik dengan Tuhan. Jangan kita berpikir ya tenang maksud Ibu Pendeta yang mana persekutuan. Tidak, dalam kehidupan rumah tangga juga. Dalam hubungan kita suami istri, dalam hubungan kita orang tua dengan anak. Terkadang kehendak kita yang jadi. Kepala keluarga katakan, aku siamu kepala keluarga, saya yang mau didengar. Kamu semuanya dengar saya. Ya saya. Ibu-ibu juga biasa katakan, kamu itu pakai pikiran tapi tidak pakai perasaan. Dengarkan kami karena perasaan yang main. Perasaan ya makanya biasa kita perempuan itu dolololong tuh mata. Senjata paling utama. Memaksakan kehendak terkadang dengan air mata. Anak-anak pun mengatakan, kami kan ini harta paling berharga bagi papa dengan mama di rumah. Dengarkan kami. Masa iya temanku beli HP-nya, luar biasa bagusnya. Saya kok dikalah, ndak mau lah. Ngambek masuk dalam kamar. Dan lain sebagainya. Jadi berbicara keegoan, berbicara kepentingan sendiri, berbicara tentang maunya yang jadi,
bukan hanya terjadi dalam sebuah persekutuan gereja Bapak Ibu, tetapi dalam persekutuan yang terkecil dalam keluarga pun sering kali terjadi. Kenapa banyak yang merayakan Natal hanya perayaannya yang luar biasa, termasuk di rumah cantik, catnya putih bersih, pohon Natalnya baru tiap tahun, tetapi ternyata masih kurang sukacita. Itu di dalamnya yang bermasalah. Penanalan itu bermasalah. Nah, tahun ini kita diajak untuk sungguh-sungguh merenungkan bagaimana peristiwa Natal pada saat itu, kelahirannya Yesus. Ada dalam kesederhanaan, jauh dari kata mewah, tetapi ada sukacita. Kenapa? Karena sungguh semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maria yang awalnya agak pikir-pikir kenapa itu bisa terjadi, dia pasrah dengan semua yang terjadi, memasrahkan semuanya kepada Tuhan, meyakini bahwa apa yang terjadi pada dirinya bukan untuk kebaikannya sendiri, tetapi untuk orang lain juga, untuk dunia ini. Kenapa Daud tidak marah kepada Tuhan ketika tidak diberikan izin untuk membangun rumah bagi tabut Allah, sekalipun ini sebuah hal yang luar biasa? Karena dia tahu apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan nyatakan, semuanya untuk kebaikan kita. Tidak ada rancangan Tuhan yang akan mendatangkan kecelakaan. Karena itu marilah Bapak Ibu saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini menghadapi berbagai hal yang terjadi. Sekalipun itu sulit, sekalipun tantangan itu luar biasa menghantam perjalanan hidup ini, mari kita katakan, Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Ungkapan itu bukan hanya di mulut, tetapi sungguh lahir dari dalam hati kita, yang didasari pada iman, percaya kita, meyakini bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang senantiasa mengasihi kita dan yang akan senantiasa merancangkan segala yang terbaik untuk kehidupan kita semua. Selamat memasuki minggu Advent yang keempat. Selamat kita mempersiapkan diri memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, Natal di tahun 2020. Sekalipun suasananya lain dari yang biasanya, dalam kesederhanaan, tetapi percayalah bahwa semuanya tidak akan mengurangi sukacita kita, karena semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan, dan kita percaya pertolongan Tuhan tidak akan datang terlambat. Akan ada waktunya Tuhan akan menyatakan segala kemuliaan bagi namanya dan akan mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita percaya bahwa segala yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita adalah semua karya terbaik dari Tuhan bagi kita umat-Nya. Mari kita menjadi seperti seorang Daud, menjadi seperti Maria yang senantiasa dalam kehidupannya percaya bahwa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan ini. Karena kita ini hanyalah hamba, kita ini hanyalah ciptaan-Nya. Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk kehidupan kita. Hiduplah di dalam iman yang benar, untuk senantiasa mengatakan, hanya kehendak-Mu Tuhan yang jadi dalam kehidupanku, bukanlah kehendak-Ku yang terjadi. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, saat ini
kita akan melaksanakan 2 pelayanan khusus. Yang pertama ialah pelayanan sakramen baptisan kudus kepada anak kekasih Geodavina Saneta Musin Panggalo, anak dari keluarga Bapak Hamdani Musin dan Ibu Emiliana Melinda Raniabar. Dan pelayanan yang kedua ialah pengutusan pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya periode 2020-2022. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih kita Geodavina Saneta Musin Panggalo. Dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita sungguh merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk kita tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga berada di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya persilahkan untuk berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak kekasih Geodavina Saneta Musin Panggalo untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darah-Nya,
sehingga mereka patut dibaptiskan. Apa jawab saudara? Apakah saudara-saudara yakin? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua. Mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara mengaku? Pertanyaan yang kedua. Berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Terima kasih untuk keyakinan, pengakuan, dan janji Bapak Ibu bahwa akan mendidik dan mengerahkan anak kekasih Geodavina Saneta Musin Panggalo untuk hidup dalam iman yang benar dan senantiasa mau menjadi teladan dalam kehidupannya. Silakan duduk kembali. Dan saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam pengutusan pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya untuk periode 2020 sampai 2022. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Saat ini saya akan membacakan surat keputusan pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya nomor 004/SKPTS/PMG _JB _GT angka Romawi 12/2020 tentang pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya periode 2020-2022. Dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: pertama, susunan pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya periode 2020-2022 yang susunannya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Kedua, tugas pengurus PPGT pada diktum pertama di atas adalah melaksanakan keputusan pleno Majelis Jemaat Biringkanaya. Dua, melaksanakan keputusan PPGT yang lebih luas. Ketiga, melakukan pembinaan terhadap PPGT dan pengembangan PPGT. Keempat, menyusun program kerja dan melaksanakannya sesuai dengan kebutuhan. 5, menjalin hubungan kerjasama dengan majelis gereja dan organisasi intragerejawi lainnya. Keenam, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam sidang majelis gereja melalui komisi OIG. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 2 Desember 2020. Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya, Ketua Pendeta Adriana Masni Pabilang SDH, Sekretaris Penatua Kris Batara STMT, masing-masing bertanda tangan. Kepada saudara-saudara yang saya sebutkan namanya nanti, saya langsung persilakan berdiri ya. Jadi ketika saya sebutkan namanya langsung berdiri.
Susunan pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya periode 2020-2022. Pengurus inti, Ketua Aris Rima. Sekretaris Trisna Ragil Novianto Layuk. Wakil Sekretaris Dita Marsia Aurelia. Bendahara Dinda Krisanti. Bidang-bidang pengakaran ajaran dan spiritualitas, ketuanya Windiari, anggota MacArthur Palinoan, Agnes Anastasia, Kevin Hiskia P. Bidang organisasi, ketua Cruiser O.P. Ramba, anggota Sri Windasari Gabriel Weldi Palembangan. Bidang kompetensi dan SDM, ketua Rainer Kappa, anggota William Awan Pranata, Yuyun Kristianingsi Tandilino. Bidang pelayanan sosial dan kemasyarakatan, ketua Natalia Patongloan, anggota Tansa Novanto R. Parinding, Gabrialdi Siola Salempang. Koordinator kelompok 1 Regal Briel Arti Palinggi. Koordinator kelompok 2 dan 3 Elita Lorani Patiung Tangkiallo. Koordinator kelompok 4 dan 5 Mercy Tandiraba. Saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya periode 2020-2022. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal itu dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saya persilakan kepada saudara-saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan yang pertama, yakinkah saudara-saudara bahwa pilihan atas diri saudara sebagai pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya periode 2020-2022 adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara yakin? Pertanyaan yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara percaya? Pertanyaan yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas kepengurusan ini dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai dengan pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara berjanji? Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saya mengutus saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya periode 2020-2022.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh saudara-saudara kita ini sebagai pengurus PPGT Jemaat Biring Kanaya periode 2020-2022. Dan bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini kita akan bersyukur kepada Tuhan atas perkara yang indah yang boleh terjadi dalam kehidupan anak kekasih kita Geodavina Saneta Musin Panggalo yang telah menerima baptisan kudus, dan juga anak-anak kita sebagai pengurus PPGT Jemaat Biring Kanaya. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syukur dan juga doa syafaat. Kita akan mendukung kehidupan kita ke depan di tengah-tengah jemaat dan segala bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan kami alami dalam seluruh perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, oleh karena pandemi, tetapi sungguh kami terus merasakan kasih sayang Tuhan yang indah melingkupi kehidupan kami semua. Kami bersyukur bahwa kami tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati kehidupan dengan segala berkat pemberian, kesehatan dan kekuatan yang kami yakini semuanya berasal daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa oleh karena kasih-Mu, setiap kami yang percaya kepada Engkau ya Yesus boleh menikmati sebuah kehidupan yang baru, keselamatan yang Engkau telah nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan kami semua. Terlebih bahwa dalam perjumpaan yang kami alami bersama saat ini, kami telah bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Penyembahan kami Tuhan pada saat ini biarlah sungguh berkenan bagi-Mu, mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami bersyukur firman-Mu telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini. Tuhan, mampukan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mau melakukan semuanya itu dengan penuh kesetiaan, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami sadari Tuhan bahwa dalam kehidupan kami sebagai ciptaan-Mu, seringkali kami berada dalam kelemahan, seringkali kami berada dalam keterbatasan kami sebagai manusia biasa, sehingga kami sering memaksakan kehendak kami, berharap bahwa segala yang kami rindukan Tuhan nyatakan segera. Ampuni kami Tuhan jikalau hal itu terjadi dalam kehidupan kami, dan biarlah dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya kami senantiasa hidup sebagai anak-anak Tuhan yang setia, hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui kemahakuasaan-Mu dan mempercayakan semuanya hanya kepada Tuhan. Biarlah kehendak-Mu lah yang sungguh terjadi atas kehidupan kami, bukan kehendak kami. Ya Tuhan Allah kami, saat ini juga kami bersyukur perkara yang indah boleh terjadi dan dialami oleh anak kekasih kami Geodavina Saneta Musin Panggalo. Kami bersyukur Tuhan bahwa melalui kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, anak kekasih kami saat ini Tuhan telah menerima tanda hidup baru, baptisan kudus. Tuhan berkatilah anak karunia-Mu ini dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Biarlah terus sehat dan kuat, senantiasa boleh bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang yang lebih tua, terlebih sungguh takut akan Tuhan. Dan kami berdoa kepada kedua orang tuanya, Engkau Tuhan yang terus memberkati, terus menopang dan terus memampukan untuk hidup sesuai dengan pengakuan dan janji yang telah dinyatakannya di hadapan Tuhan, akan mendidik dan mengarahkan anak kekasih Neta ke jalan yang Tuhan kehendaki, dan terus hidup menjadi teladan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka bagi orang tua, sebagai orang tua bagi anaknya.
Ya Tuhan, kami pun bersyukur perkara yang luar biasa Tuhan hadirkan dalam kehidupan anak-anak kekasih kami yang pada hari ini Tuhan telah menerima pengutusan sebagai pengurus PPGT Jemaat Biringkanaya periode 2020-2022. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang telah memanggil, Engkau yang telah memilih, mengutus dan akan terus memperlengkapi anak-anak-Mu ini untuk mengangkat segala tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka semua. Segala kelemahan, segala kekurangan dan keterbatasan, kami percaya bahwa ketika semuanya dibawa kepada Tuhan, Engkau Allah yang akan terus memperlengkapi dan memampukan, sehingga tanggung jawab pelayanan ini sungguh boleh dilakukan dengan penuh sukacita dan akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah kami bersyukur Engkau Allah telah berkenan memakai setiap kami hamba-hamba-Mu untuk mengangkat segala bentuk pelayanan dalam ibadah di minggu pagi ini. Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu yang telah mengangkat pelayanan, baik itu majelis gereja maupun kantoria, pianis, operator LCD, bahkan tim multimedia, semua yang telah mendukung lancarnya ibadah saat ini. Tuhan memberkati senantiasa dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, mengangkat segala tanggung jawab pelayanan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa di antara jemaat Tuhan yang dalam minggu ini Tuhan boleh menikmati sukacita pertambahan usia setahun. Sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka Tuhan, dan mari berkati senantiasa, karuniakan panjang umur, kesehatan senantiasa, terlebih hikmat, sehingga boleh menjalani hidup ini yang Tuhan anugerahkan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah kami berdoa bagi jemaat Tuhan, keluarga-keluarga kami yang saat ini berada dalam pergumulan oleh karena sakit, seperti yang kami ketahui keberadaannya Bapak Freddy Sau di rumah, ayahanda dari Nyonya Wani Tupabiri di Rumah Sakit Fatima Makale, ayahanda dari Nyonya Yospina Tandi di rumah di Toraja, dan juga kekasih kami Bapak Henry Rantelino yang juga dalam kelemahan tubuh di rumah. Bahkan mungkin masih ada di antara keluarga-keluarga kami yang lainnya, jemaat-Mu Tuhan, yang juga berada dalam perawatan oleh karena sakit. Dimanapun mereka berada, Tuhan hadir memberkati segala bentuk perawatan yang diberikan kepadanya, sehingga di dalam campur tangan Tuhan, berkat kesembuhan dan kepulihan yang sempurna itu boleh mereka alami dan nikmati di dalam kehidupannya. Tuhan kuatkan dan hiburkan kekasih kami Bapak Aris Limbong bersama dengan rumpun keluarga besar yang berduka oleh karena pada tanggal 18 Desember kemarin Tuhan memanggil ayahanda terkasih dari tengah-tengah kehidupan keluarga di Palopo. Kuatkan dan hiburkan rumpun keluarga besar yang berduka ini Tuhan. Kami percaya bahwa dalam iman pengharapan kepadamu, kekasih-kekasih kami ini akan terus dikuatkan di dalam menghadapi duka ini, meyakini bahwa segala rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi sungguh rancangan yang akan mendatangkan damai sejahtera. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk segala bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau ya Allah yang akan terus memperlengkapi setiap kami, para hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, segenap tata usaha, koster, bahkan semua anak-anak Tuhan yang Kau telah perlengkapi dengan berbagai karunia untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biarlah kami semua tetap sehat dan kuat, terus dikaruniakan hikmat, mengangkat pelayanan demi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Berkati semua jemaat-Mu di dalam segala keberadaan hidup mereka. Berkati dalam kehidupan rumah tangga, berkati dalam pekerjaan, usaha, berkati dalam segala karya mereka, segala rencana-rencana mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang tetap turut campur tangan atas semuanya, sehingga mendatangkan segala yang terbaik dan yang terindah untuk mereka nikmati. Terlebih dalam masa-masa pandemi saat ini Tuhan, berkati semua jemaat-Mu, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Biarlah di dalam tuntunan hikmat Allah, kami semua senantiasa hidup dengan menjaga kesehatan kami, tubuh kami yang adalah bait Allah sendiri. Kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang juga setia
mendengarkan himbauan pemerintah yang adalah wakil Allah dalam kehidupan kami untuk terus memperhatikan protokol kesehatan, sehingga keberadaan kami dimanapun kami berada, kami senantiasa tetap menjaga diri kami dan senantiasa hidup seturut sesuai dengan kehendak Tuhan, terjauhkan, terhindarkan dari segala hal-hal yang saat ini terjadi di sekitar kami. Tuhan, kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan. Karena itu kuatkan dan mampukan kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan dan meyakini bahwa segala yang terjadi Tuhan akan nyatakan segala kemuliaan dalam kehidupan kami, terlebih kemuliaan bagimu. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kami berkati anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam pertumbuhan, perkembangan dan juga dalam pendidikan mereka. Demikian pula dengan orang-orang mudamu dalam segala perjuangan mereka dalam kehidupan mereka. Bangsa dan negara kami Tuhan, berkatilah senantiasa. Pemerintah kami karuniakan hikmat dalam melaksanakan segala tanggung jawabnya, sehingga boleh menjalani segala tanggung jawab itu dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah kami, inilah syukur kami. Ini doa dan seruan kami Tuhan. Dengarkan dan kabulkanlah, karena semuanya ini kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup, bahkan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta tambahan disampaikan kepada kita semua bahwa hari ini, hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 adalah hari di mana kita berakhir untuk ibadah tatap muka di gereja. Sekali lagi, hari ini adalah ibadah tatap muka yang terakhir. Karena mengingat pandemi COVID-19 semakin meningkat hari-hari ini. Dan mulai tanggal 24 bulan 12 tahun 2020, tanggal 24 bulan 12 2020, semua ibadah dilaksanakan dengan mengikuti live streaming dari gereja. Dan yang dapat hadir di gereja adalah yang bertugas. Jadi sekali lagi, yang boleh hadir pada hari-hari ibadah di gereja adalah yang bertugas. Demikian untuk kita ketahui. Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya mengucapkan terima kasih atas ketenangan kita beribadah. Terima kasih juga kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada saat ini. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami apa kehendak Tuhan bagi kita manusia. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas sepekan mendatang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Jadi dari kami Majelis Gereja menghimbau kepada semua Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, untuk senantiasa tetap menjaga kesehatan. Ya, cuaca saat ini luar biasa ya. Ya, jadi tentunya diharapkan untuk kita tetap menjaga kesehatan, ya, mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada, 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker dimanapun kita berada. Ya, karena tentunya harapan dan kerinduan kita bahwa kita boleh melewati masa-masa yang sulit ini sampai pada saat di mana Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dan adapun ibadah tatap muka terakhir hari ini, pertimbangannya banyak hal yang kita pikirkan ke depan. Dalam masa Natal ada begitu banyak keluarga-keluarga besar kita dari luar kota yang datang, dan tentunya kita akan berinteraksi dengan banyak orang di luar sana, termasuk kita yang akan pulang ke kampung dan segalanya. Tentunya kita harapkan bahwa keberadaan kita semua tetap sehat dimanapun kita berada, mengikuti ibadah, sukacita, menikmati perjumpaan dengan Tuhan tetap akan kita alami bersama. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdiri dan kita melakukan muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pergilah, dahulukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, sebab rancangannya lah yang akan selalu kita nantikan dan alami. Bersukacitalah dalam merayakan kelahiran Sang Mesias abadi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kidung Jemaat 85 menutup ibadah kita.